Halo sobat, kembali lagi di channel Mr. Bobang. Pada video kali ini, Mr. Bobang akan menceritakan sebuah film animasi yang berjudul The Good Dinosaurs. Oke sobat, sebelum kita memulai ceritanya, tidak ada salahnya bantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya sobat. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar sobat-sobatku semua nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Film ini dirilis pada tahun 2015 yang menceritakan tentang kisah seekor Apatosaurus yang melawan rasa takutnya di dalam dirinya. Gak perlu lama-lama, mari langsung kita masuk ke ceritanya. Jutaan tahun yang lalu, di balik sebuah gunung es, tinggallah Apatosaurus yang bernama Henry dan istrinya yang bernama Ida. Kegiatan mereka setiap harinya mengurus kebun mereka, mulai dari menanam jagung, menabang pohon, dan menggarap tanah. Hingga pada saatnya menetaslah telur mereka. Telur yang pertama yang bernama Libby, yang kedua bernama Buck, lalu telur yang paling besar menyusul, yang bernama Arlo. Ternyata telurnya aja yang paling besar, tapi badannya lah yang paling kecil di antara kedua saudaranya. Ketiganya berlari keluar, dan ayahnya mengenalkan gunung es yang bernama Gunung Cloudtooth dan kebun mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka pun tumbuh besar. Setiap hari mereka membantu kedua orang tua mereka berkebun dan memiliki tugas masing-masing. Libby bertugas untuk menyiram kebun, Buck bertugas mengangkat ranting kayu yang sudah ditebang, sedangkan Arlo bertugas memberi makan ternak hewan. Selain bertubuh kecil, Arlo juga paling penakut di antara kedua saudaranya. Pada suatu hari, ibunya menyuruh Arlo untuk memberikan makan hewan ternak, tapi karena ketakutannya itu, dia pun dikejar oleh seekor ayam hingga ia gagal menyelesaikan tugasnya. Di lumbung tempat penyimpanan makanan, kedua orang tua mereka memberi tanda yang artinya mereka telah menyelesaikan sesuatu yang besar. Buck berhasil membersihkan lahan, kini ia pantas mendapatkan tanda. Begitu juga dengan Libby. Ia berhasil menggarap lahan, dan ia berhak mendapatkan tanda tersebut. Sedangkan Arlo masih saja selalu gagal melakukan tugasnya. Dia masih saja selalu takut memberi makan hewan peliharaan. Jadi, hanya dia yang belum bisa meletakkan tanda. Pada suatu hari, Buck berpura-pura mati karena diserang oleh hewan peliharaan, sehingga membuat Arlo semakin takut. Buck juga sering meledek Arlo karena ia belum bisa membuat tanda, sehingga membuat Arlo marah dan kesal. Pada suatu malam, ayahnya membangunkan Arlo dan mengajaknya jalan-jalan untuk mengulangi rasa takutnya. Ayahnya juga mengatakan, kadang-kadang kita harus melawan rasa takut untuk melihat keindahan di sisi lainnya, sambil memperlihatkan keindahan kunang-kunang di kegelapan malam. Keesokan harinya, ayahnya memberikan tugas yang baru kepada Arlo, yaitu untuk menangkap pencuri makanan di lumbung mereka. Lalu, ayahnya menjelaskan cara menangkap pencuri tersebut kepada Arlo. Jika Arlo dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dia akan mendapatkan tanda. Ketika si pencuri itu sudah terkena jebakan, lagi-lagi Arlo ketakutan terhadap si pencuri itu. Bukannya memukul pencuri itu, Arlo malah melepaskannya. Ketika ayahnya melihat kejadian itu, ia langsung marah dan mengajak Arlo untuk mengejar si pencuri itu. Mereka mengejar pencuri itu hingga keluar dari area rumah mereka. Arlo yang takut tersesat dijelaskan oleh ayahnya bahwa mereka tidak akan tersesat selama masih bisa menemukan sungai dan mengikuti air sungai tersebut. Dan sialnya, ketika mereka mengejar pencuri itu, tiba-tiba badai datang. Arlo yang penakut pun terjatuh, sehingga membuat kakinya pincang. Karena tidak tega melihat kaki anaknya pincang, ayahnya pun langsung mengajak Arlo pulang. Badai yang semakin memburuk membuat air sungai tiba-tiba meluap. Arlo berhasil didorong ayahnya ke tempat yang tinggi, sehingga membuatnya aman. Namun sayangnya, ayahnya tidak dapat menyelamatkan diri, hingga tersapu oleh derasnya air sungai. Semenjak ayahnya meninggal, kini ibunya pun harus bekerja lebih keras mengumpulkan stok makanan untuk persediaan di musim dingin yang akan mendatang. Ketika Arlo memasukkan makanan ke dalam lumbung,
dia pun mendapati si pencuri sedang berada di dalam lumbung. Arlo pun sangat marah karena gara-gara si pencuri itu ayahnya tewas. Saking marahnya Arlo pun mengejar si pencuri itu hingga pada akhirnya dia dan si pencuri itu terjatuh ke dalam sungai dan hanyut terbawa derasnya arus sungai. Di saat Arlo tersadar, dia pun mendapati dirinya telah jauh dari rumah karena terbawa deras arus sungai. Tiba-tiba Arlo melihat si pencuri di atas tebing. Arlo yang masih marah langsung berusaha memanjat tebing dengan kondisi yang masih lemas. Setibanya Arlo di atas tebing, si pencuri itu pun langsung kabur. Ketika Arlo melihat sungai, Arlo langsung teringat pesan ayahnya. Jika ia masih bisa menemukan sungai, berarti ia masih bisa menemukan jalan pulang. Di perjalanan, Arlo mulai merasa lapar. Dan pada saat itu, ia melihat buah ceri di atas pohon. Karena ia tidak cukup tinggi untuk mengambil buah itu, ia pun mencoba naik ke atas batu. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya ia pun terjatuh dan kakinya terjepit di bawah batu. Ia pun berusaha melepaskan diri dari batu itu, tapi tidak bisa. Pada akhirnya, ia pun pingsan karena lemas. Keesokan harinya, di saat Arlo terbangun, kakinya sudah bisa terlepas dari batu. Arlo pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, hujan pun turun. Lalu Arlo berusaha membuat tempat berteduh menggunakan ranting-ranting pohon. Saat hujan reda, tiba-tiba si bocah pencuri itu pun datang, membawa seekor iguana dan kumbang untuk Arlo. Namun, Arlo tidak mau memakannya, karena dia adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Lalu, si bocah itu pun kembali lagi dengan membawa buah ceri. Karena Arlo sangat lapar, dia pun langsung menghabiskan buah itu. Sambil marah, ia pun meminta tolong mengambilkan buah ceri lagi. Lalu, bocah itu mengajak ke suatu tempat di mana terdapat banyak buah ceri. Setibanya di tempat, bocah itu pun sempat melarang Arlo untuk mendekat ke pohon ceri itu. Tapi, dia tidak menghiraukannya dan terus mendekati pohon itu. Dan ternyata di pohon itu ada seekor ular. Arlo pun ketakutan hingga membuat ia terjatuh. Bandel sih dibilangi, jadi kena sendiri kan? Di saat Arlo ingin diserang oleh ular itu, si bocah itu pun langsung membantu Arlo dan mengusir ular itu untuk pergi. Tak lama kemudian, Arlo bertemu dengan Triceratops yang berada di tempat itu. Ternyata, ia menginginkan bocah itu. Ketika Arlo memanggil dengan sebutan Spot, si bocah itu pun akhirnya merespon. Mulai dari saat itu, bocah si pencuri itu bernama Spot, dan dia sekarang milik Arlo. Si Triceratops juga memberitahu, dalam perjalanan pulang, nanti Spot lah yang akan menjaganya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang. Di perjalanan, mereka juga sempat bersenang-senang dengan bermain bersama segerombolan tikus tanah. Arlo juga belajar dari Spot, sampai dari berenang sepertinya. Di perjalanan, mereka juga sempat memakan buah yang membuat mereka menjadi halu tingkat tinggi. Udah macam minum tua, bah. Pada saat malam hari, Arlo menunjukkan kunang-kunang kepada Spot. Pada saat mereka istirahat, Arlo menceritakan kalau dia merindukan keluarganya. Dia coba menjelaskan kepada Spot menggunakan ranting kayu. Ternyata Spot juga sama. Ia menjelaskan kalau kedua orang tuanya telah tiada. Malam itu pun mereka lalui dengan kesedihan. Pagi harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Tiba-tiba ada badai. Seketika, Arlo pun mengingat masa lalunya yang pahit. Arlo pun menjadi ketakutan, hingga ia langsung berlari dan bersembunyi. Setelah badai reda, di atas Arlo lewat segerombolan Tyrannosaurus. Lalu Arlo meminta tolong kepada mereka untuk menunjukkan jalan pulang ke gunung es tempat tinggal Arlo. Lalu si Tyrannosaurus mengatakan kalau mereka akan mengantarnya. Sebelum mengantar Arlo pulang, ketua Tyrannosaurus yang bernama Thunderclap meminta tolong agar membantu melepaskan seekor anak rubah yang terjepit di bawah pohon. Setelah anak rubah itu terbebas, Thunderclap pun langsung memakannya, hingga membuat Arlo menjadi takut.
Tidak lama kemudian, Thunderclap pun melihat Spot dan ingin memakannya. Spot dan Arlo pun langsung kabur, hingga akhirnya mereka bertemu dengan dua T-Rex yang menyelamatkan mereka dari kejaran Tyrannosaurus. T-Rex itu bernama Ramsey dan Nash. Tiba-tiba, T-Rex yang paling besar dan paling sangar pun datang. Ia bernama Buds. Buds menyuruh Arlo pergi dari hadapannya. Lalu Buds mengajak Nash dan Ramsey untuk mencari sapi mereka yang hilang. Mendengar hal itu, Arlo langsung memberitahu mereka kalau Spot bisa membantu menemukan sapi-sapi mereka yang hilang dengan cara mengendus dan melacak keberadaan sapi-sapi tersebut. Lalu, Spot langsung melacak keberadaan sapi-sapi itu, hingga pada akhirnya, Spot berhasil menemukan jejak sapi-sapi mereka dan jejak si pencuri. Mereka pun langsung bergegas untuk menemukan sapi-sapi tersebut. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk menangkap si pencuri. Buds menyuruh Arlo dan Spot pergi ke tengah-tengah para kumpulan sapi dan berteriak untuk memancing agar si pencuri keluar menampakkan diri. Sesampainya Arlo di tengah-tengah para sapi, Arlo pun berteriak dan benar saja si pencuri langsung keluar dan ingin menyerang Arlo. Lalu T-Rex datang membantu Arlo dan berhasil mengalahkan para pencuri itu. Pada saat malam hari, mereka duduk mengelilingi api unggun, lalu saling bercerita dan tertawa bersama. Hingga pada akhirnya, mereka bercerita tentang bekas luka mereka masing-masing. Ramsey kehilangan sebagian ekornya, Nash tidak bisa merasakan kukunya walaupun terkena bakar. Buds memiliki bekas luka di wajahnya akibat gigitan seekor buaya besar. Buds mengatakan kepada Arlo bahwa ketakutan dalam diri itu wajar. Tapi kita tidak bisa selamanya berada dalam rasa takut itu. Kita harus berani melawan rasa takut itu. Malam itu, salju pun turun yang membuat Arlo ingin cepat pulang ke rumahnya dan bertemu ibunya. Pagi pun tiba. Mereka meneruskan perjalanan mereka. Arlo dan T-Rex sama-sama menggiring para sapi-sapi itu. Tiba-tiba, Arlo pun melihat puncak gunung Klutut. Mulai saat itu, Arlo dan T-Rex berpisah jalan. Arlo dan Spot berlari ke arah gunung Klutut, hingga akhirnya mereka semakin dekat dengan gunung. Di perjalanan, Spot melihat orang dari kejauhan yang sama seperti dirinya. Ketika Spot mencoba mendekatinya, Arlo mengangkat dan membawanya langsung ke arah gunung Klutut. Tiba-tiba, badai datang lagi. Di atas langit ada yang terbang. Ternyata itu adalah sekumpulan Tyrannosaurus. Tyrannosaurus itu mencuri Spot dan menyerang Arlo hingga jatuh dari atas tebing dan tersangkut di antara akar-akar pohon. Arlo pun melihat ayahnya datang dan membantu Arlo. Seketika, Arlo pun tersadar kalau itu hanya sebuah imajinasinya saja. Lalu Arlo bergegas mencari Spot dan melihat Spot berada di tepi sungai yang sedang diserang oleh Tyrannosaurus. Arlo pun tidak tinggal diam. Dia langsung berlari dan menabrak salah satu Tyrannosaurus itu hingga terpental ke sungai dan tenggelam. Arlo sempat kewalahan dan dibawa terbang oleh Tyrannosaurus, tapi Arlo menumbangkan batang pohon hingga menimpa Tyrannosaurus itu. Di sisi lain, Spot juga berhasil merobek salah satu sayap Tyrannosaurus, sehingga menyebabkan dia sulit terbang, hingga akhirnya terjatuh ke dalam sungai dan tenggelam. Melihat air sungai yang besar tiba-tiba datang, Arlo pun langsung melompat ke arah Spot. Mereka berdua pun hanyut terbawa arus deras sungai. Lalu, Arlo berhasil membawa Spot yang tidak sadarkan diri ke pinggir sungai, karena derasnya air sungai yang menghanyutkan mereka. Saat Spot tersadar, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya sehingga semakin dekat dengan rumahnya. Tiba-tiba, di perjalanan mereka mendengar suara auman yang sama seperti auman Spot dari atas tebing. Lalu, datanglah sekumpulan orang yang sama seperti Spot mendekatinya. Mungkin mereka adalah keluarga Spot. Karena Spot terlihat nyaman dengan mereka, itu adalah tempat terbaik untuk Spot. Arlo pun terlihat sangat sedih dan haru. Tapi dengan berat hati, ia harus membiarkan Spot pergi bersama keluarga barunya. Arlo dan Spot pun berpelukan. Lalu,
Arlo membuat sebuah lingkaran yang mengelilingi mereka, yang mengisyaratkan kalau mereka adalah keluarga. Spot pun pergi bersama keluarga barunya, dan Arlo pun kembali lagi ke rumahnya dan berkumpul bersama keluarganya. Sekarang Arlo berhak mendapatkan tandanya. Arlo meletakkan tandanya di antara milik kedua orang tuanya. Film pun tamat. Oke sobat, itulah alur cerita filmnya sobat. Banyak pelajaran yang bisa diambil di dalamnya sobat. Contohnya, tidak ada yang bisa mengalahkan ketakutan dalam diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri yang melakukannya. Dan masih banyak lagi pelajaran yang bisa diambil dari film ini sobat. Terima kasih telah menonton sobat. Semoga kalian semua bisa terhibur. Sampai jumpa lagi di alur cerita film menariknya ya sobat.